Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Akhirnya bisa mengunjungi perkampungan Malaysia, belanja menggunakan rupiah dan dikembalikan dengan uang ringgit. Kenapa perbatasan Indonesia masih tanah merah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke deh, seperti biasanya di video kali ini Iki akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag di titelnya Mas Iki, dan di video kali ini Iki akan ngereaction sebuah video ini TikToker Indonesia yang pergi ke perbatasan Indonesia dan Malaysia ya di Temanjuk Sambas, nah, tepatnya di sana. Dan beliau ini berjalan-jalan di suasana perkampungan Malaysia ya dan belanja makan untuk menggunakan uang rupiah Indonesia tapi dikembalikan uang ringgit Malaysia. Wah, seru banget pastinya ya. Dan perlu kalian ketahui ya, perbatasan antara dua negara ini, Malaysia dan Indonesia, ini aman-aman saja, rukun-rukun dan damai-damai saja ya. Tak seperti netizen-netizen yang tidak tahu menahu tentang hubungan antara Indonesia dan Malaysia kayak gitu ya Oke deh, gak usah berlama-lama, kalian sudah penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, mari kita simak Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Pagi itu dari Sambas, saya akan melakukan perjalanan ke desa terakhir di ujung negeri. Lokasinya tepat berada di ekor Pulau Kalimantan. Butuh 3 jam lamanya dengan menggunakan motor menuju desa ini. Dan selain jalur darat, kita juga akan menyeberangi sungai dengan menggunakan kapal kayu. Setelah menyeberangi sungai, kita akan bertemu dengan aspal mulus yang selanjutnya berubah menjadi jalan berkerikil. Tak lama setelah itu, akhirnya saya sampai di desa Temaju. Saya berhenti tepat di depan Tugu Merah Putih yang menandakan kecamatan ini adalah kecamatan terakhir sebelum masuk negara Malaysia. Motor saya pun saya laju kembali dan berjumpa dengan kawan saya Bang Rudi yang akan mengantarkan saya menuju gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan ya, akhirnya kita sudah sampai di pos penjagaan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah mendapatkan izin, saya segera menuju ke gerbang pintu masuk negara Malaysia. Dan ya, seperti inilah kondisi perbatasan negara kedaulatan Indonesia. Sungguh sangat disayangkan, kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah beraspal. Indonesia, Malaysia ini. Jadi sini Malaysia, sini Indonesia. Luar biasa. Dan itu bordernya. Akhirnya bisa mengunjungi perkampungan Malaysia, belanja menggunakan rupiah dan dikembalikan dengan uang ringgit. Nah, di sana Indonesia. Di sana Malaysia. Setelah mengunjungi perbatasan Indonesia dan Malaysia, saya dan Bang Rudi pun melanjutkan perjalanan kembali. Tujuan saya kali ini yaitu mengunjungi perkampungan yang ada di Malaysia. Uniknya perkampungan Malaysia ini hanya berjarak beberapa meter dari perkampungan yang ada di Indonesia. Ya, yang membatasi hanyalah jalan kecil ini. Yang sebelah kiri adalah Indonesia dan yang sebelah kanan adalah Malaysia. Syukurnya di saat saya mau melangkah masuk ke negara Malaysia, saya bertemu dengan 2 orang polis Malaysia yang akhirnya mengantarkan saya masuk sampai ke dalam perkampungan yang ada di sana. Nah, batasnya cuman ini nih, parit. Nah, di sana Indonesia. Di sana Malaysia. Mantap. Saya dan Bang Rudi pun mencoba berkeliling di perkampungan ini. Dan di saat saya berkeliling, sangat terasa banyak sekali perbedaan. Mulai dari jenis kendaraan dan plat nomor yang sudah berbeda, dan bahasa Melayu yang digunakan pun sedikit berbeda.
Jalan sedikit dari perkampungan, kita akan bertemu dengan sebuah villa yang sepertinya masih baru. Dan di sana juga terlihat bendera negara Malaysia yang sedang berkibar. Masih di sekitaran villa, terdapat sebuah kedai kecil. Kami pun bersantai di sana sambil menikmati secangkir kopi. Ada kejadian unik yang kami alami. Di saat membayar kopi kita dengan rupiah, pemilik kedainya mengembalikan uang kita dengan uang ringgit Malaysia. Iya, bayar rupiah, dapat ringgit. baliknya ringgit. Aku dikasih Bang Rudi ini. 1 ringgit ya? Ringgit. Kalau di Indonesia berarti berapa nih? 3.200. Yang bakal dilihat jika kamu berada di daerah perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Kamu juga akan melihat kendaraan dari negara Malaysia yang berkunjung ke negara Indonesia setiap harinya. Di mana nih? Ini namanya juga perbatasan dekat ya, Rek, ya. Kayak gitu ya. Kamu juga bakal sering melihat masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan transaksi menggunakan 2 mata uang yaitu Rp dan RM. Hah? Berapa ringgit nih? 5 ringgit. Ambil berapa? 15 balik 5.000 lah. Iya. 5.000. Ya, 15. Pas ada. Oh iya 35. Oh, 5 pas ada. 30 lah Bang, 30. Hah? 30. 30. Kamu juga bakal merasakan rasanya seperti tinggal di satu pulau 2 negara. Dan kalau kamu mau jalan-jalan ke luar negeri nggak perlu naik pesawat, cukup naik motor sudah bisa sampai ke luar negeri. Enak banget. Dan kalau kamu mau jalan-jalan nih ya ke luar negeri memang ya, Rek, ya. Mantap ya. Nah, jadi itulah, Rek, perbatasan antara 2 negara, antara Indonesia dan Malaysia ya, Rek, ya. Dan disayangkan sekali ya, perbatasannya di Malaysia udah diaspal tapi di Indonesia belum diaspal ya, Rek. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu, komen di bawah ya, Rek, ya. Oke, Rek, dan banyak juga ya apa namanya di kampung-kampung sana ya, antara 2 negara ini, antara perbatasan tuh gak ada masalah apa-apa ya, Rek. Aman-aman aja ya, gak seperti di media sosial ya, Rek, ya. Ya mungkin mereka tuh belum jumpa, taunya cuma di media sosial ya. Kalau udah berjumpa ya akur aja gitu ya, Rek, ya. Oke, Rek, seperti biasanya Iki selalu membaca komentar-komentar daripada netizen Indonesia maupun Malaysia, tapi sekarang kebanyakan Iki akan membaca netizen daripada Indonesia. Dan seperti inilah komentar-komentar daripada netizen Indonesia tentang perbatasan antara kedua negara ini, antara Malaysia dan Indonesia. Mari kita baca ya, Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari pertama dulu ya, Rek, ya. Lebih rapi di Malaysia-nya ya. Tersusun rapi semuanya, nampak sejuk. Iya sih nampaknya ya. Oke, lanjut yang kedua ya, Rek, ya. Ahmad Sen. Kok bagus rumah orang Malaysia dibanding Indonesia ya? Itu mah tergantung orangnya ya. Kalau kalian membuat bagus ya bagus. Tapi memang kebanyakan bagus-bagus lah di Malaysia kayak gitu ya, ya. Oke, yang ketiga. Keren ya punya tetangga Malaysia. Iya memang keren ya. Dan terakhir ya. Kenapa perbatasan Indonesia masih tanah merah? Iya juga ya, Rek. Kenapa perbatasan Indonesia dan Malaysia masih tanah merah? Padahal itu sudah lama sekali ya, Rek, ya. Itu harus yang kita pertanyakan ya, Rek, ya. Masa kita selalu di bawahnya Malaysia ya, perbatasan aja masih tanah merah ya, Rek. Inilah komentar-komentar daripada netizen Indonesia ya, Rek, ya. Iya juga, masih juga berpikir-pikir kenapa kok perbatasan Indonesia dan Malaysia. Malaysia udah jalan aspal sampai ke rumah-rumah, sedangkan Indonesia masih jalan tanah kayak gitu ya. Apa faktor karena ya yang megang kuasa di sana ya, Rek, ya. Mungkin kebanyakan masuk kantong kali ya, Rek, ya. Oke, Rek, mungkin videonya sampai di sini saja dan terima kasih banyak buat kalian yang telah support channel ini dan yang telah tag di TikToknya Mas Iki suruh nge-reaction video ini. Dan buat kalian apa benda kalian boleh di komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, lihat perbatasan aja antara dua negara Malaysia dan Indonesia, lihat damai-damai aja tuh, gak ada yang cekcok, gak ada yang bahkan polisi Malaysia menghantar penduduk Indonesia untuk pergi ke perkampungan Malaysia. Nah, buat kalian para netizen-netizen yang termakan oleh konten-konten hoax, udah lupakan aja, hapus dari dari pikiran kalian bahwasannya kita itu memang saudara serumpun kayak gitu. Kalau kalian tidak bisa menerima, terserah kalian saja. Ikinya juga pening menjelaskan bagaimana. Oke deh, mungkin videonya sampai
sampai di sini saja dan terima kasih banyak buat kalian semuanya. Ikinya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.